Halo sahabat Kungmania, jumpa lagi dengan Wikarya Channel. Pada konten kali ini kita akan membahas cara membuat pakan harian untuk burung perkutut lomba. Kita langsung saja pada pembahasannya. Di dalam kita membuat pakan untuk burung perkutut lomba, ada beberapa hal yang sangat perlu kita perhatikan. Di antaranya, yang pertama adalah kebersihan pakan. Sebelum kita meracik suatu pakan, kita harus bersihkan bahan pakan terlebih dahulu dari semua kotoran-kotoran yang ada. Misalnya saja bahan pakan millet. Millet kita bersihkan dari kotoran-kotoran, baik kotoran dalam bentuk debu, kerikil-kerikil kecil, dan tanah bekas proses penjemuran sebelumnya. Kemudian dari biji-bijian tanaman lain, ampas dari biji-bijian, serta biji millet yang kosong. Untuk cara pembersihan bahan pakan yang lebih detail, kita akan bahas pada kesempatan lain. Kemudian yang kedua adalah kandungan nutrisi pakan. Kandungan nutrisi pakan untuk burung perkutut lomba harus benar-benar kita perhatikan agar burung perkutut kita tetap sehat dan fit. Ada beberapa unsur nutrisi yang penting sekali untuk bisa terpenuhi, seperti unsur vitamin, mineral, kalsium, zat besi, serat, dan lain-lain. Namun, di dalam pemberian unsur nutrisi untuk burung perkutut lomba, jangan sampai berlebihan, sebab akan berpengaruh terhadap ketahanan kualitas suara dan performa burung. Jangan sekali-kali membuat burung perkutut lomba kegemukan, dan jangan pula terlalu kurus serta kekurangan unsur nutrisi. Namun sebaiknya tubuh burung perkutut tetap sehat, fit, singset, padat, serta kebutuhan unsur-unsur nutrisi hariannya sesuai dan terjamin. Kemudian unsur nutrisi yang perlu kita perhatikan yang ketiga adalah jenis bahan pakan. Untuk jenis bahan pakan yang kita berikan pada burung perkutut lomba, sebaiknya dihindari pakan-pakan yang memicu sifat over. Misalnya bahan-bahan pakan yang membuat burung over birahi, over gacor, badan kegemukan, dan lain-lainnya yang kira-kira bisa berdampak pada ketahanan kualitas suara. Sebagai suatu contoh, pemberian ketan hitam yang terlalu berlebih sehingga efeknya kadang membuat suara jadi serak, atau dengan memberikan jamu-jamuan dengan dosis yang tinggi agar perkutut gacor. Padahal burung yang over gacor, kualitas suara dan kestabilannya pasti menurun. Selanjutnya, kita masuk pada bahan pakan yang kita gunakan kali ini. Di antaranya, pertama millet putih, yang kedua suplemen makanan. Di sini kita pakai suplemen makanan Scott Emulsion. Yang ketiga, gabah bangkok. Yang keempat, pasir laut yang butirannya agak-agak halus, ada mengkilat-mengkilat seperti kaca. Yang kelima adalah sotong atau punggung cumi yang sudah dikeringkan. Pada bahan-bahan pakan ini, unsur-unsur nutrisi yang terdapat di dalamnya, yakni yang pertama, millet putih. Millet putih banyak mengandung unsur nutrisi seperti protein, karbohidrat, serat, dan lain-lainnya. Yang kedua, suplemen makanan. Suplemen makanan Scott Emulsion kita pakai untuk melengkapi unsur-unsur nutrisi penting seperti minyak ikan, vitamin A, vitamin D, dan kalsium. Yang ketiga, gabah bangkok. Gabah bangkok adalah gabah dengan varietas khusus
bentuk dan ukurannya lebih kecil dari gabah biasa. Pada gabah bangkok ini banyak mengandung unsur-unsur serat, magnesium, kalsium, zat besi, natrium, fosfor, vitamin A, C, E, B1, B2, dan B6. Nah, sebelum gabah bangkok ini kita gunakan, sebaiknya kita bersihkan dulu dengan air sambil mengaduk-aduk dan menggesek-gesekkan sesama gabahnya dengan tujuan agar lapisan terluar yang kasar bisa lebih halus dan bersih. Lalu kita jemur lagi sampai benar-benar kering. Sahabat Kumania, kemudian kita lanjutkan pada cara peracikan dan takaran yang kita gunakan. Nah, di antara bahan-bahan pakan yang kita gunakan, ada dua bahan pakan yang akan kita campur, yakni millet putih dan Scott emulsion. Kedua bahan pakan ini menjadi pakan utama dan bahan pakan yang lain kita taruh dalam wadah atau tempat pakan yang terpisah seperti ini. Dosis yang kita gunakan dari bahan pakan yang kita campur yakni 2 kg millet putih dicampur dengan 1 tutup botol suplemen makanan Scott emulsion. Mari kita campur dulu kedua bahan pakan ini. Kita tumpahkan millet putih ke dalam wadah. Kemudian kita tambahkan 1 tutup botol Scott emulsion. Setelah kita campurkan 1 tutup botol Scott emulsion, kemudian kita aduk bahan pakan ini sehingga campurannya nanti benar-benar merata. Nah, setelah campurannya merata, kemudian kita bisa mempersiapkan semua bahan pakan ini, dan dosis atau takaran yang kita berikan adalah setengah dari tempat pakan. Begitu juga dengan gabahnya sudah kita persiapkan terlebih dahulu. Kemudian kita persiapkan air minumnya. Setelah semua bahan pakan sudah kita persiapkan, kita taruh di dalam tempat yang berbeda. Kemudian kita lanjutkan pada cara penyajiannya. Selanjutnya kita masuk ke cara penyajiannya, yakni semua bahan pakan yang kita gunakan kita taruh dalam wadah atau tempat pakan yang berbeda-beda seperti yang sudah kita persiapkan ini. Kemudian kita masukkan bahan pakan satu persatu. Nah, bahan pakan millet putih dan gabah sebaiknya kita taruh di posisi atas atau di tangkringannya. Kita taruh dulu millet putihnya sama gabahnya. Kemudian kita taruh pasir laut dan air minum di posisi bawah. Dan terakhir kita taruhkan sotongnya di posisi samping sangkar. Nah, setelah semua bahan pakan sudah siap di dalam sangkar, lalu kita bisa memasukkan burung perkututnya. Sahabat Kumania, demikianlah tip dari saya. Semoga ada manfaatnya. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng. Karena konten selanjutnya saya akan bagikan tips bagaimana cara sanitasi kandang yang banyak kumannya.
Salam sehat dan sukses selalu. Sampai jumpa.